Menang di kandang Bali United, Persija tebar ancaman untuk Persib dan Borneo FC. Menang di kandang Bali United bukan sekadar 3 poin, Persija kini menebar ancaman serius untuk Persib dan Borneo FC di papan atas Super League 2025-2026. Persija sukses menang tipis 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Minggu, tanggal 15 Februari tahun 2026, hasil yang menjaga asa dalam perebutan gelar. Tambahan 3 poin membuat Macan Kemayoran tetap di posisi ketiga dengan 44 angka, terus menempel Borneo FC dengan 45 poin dan Persib dengan 47 poin. Gol cepat Gustavo Almeida sebelum menit ke-10 jadi pembeda. Keunggulan itu mampu dipertahankan hingga laga usai berkat disiplin permainan. Pemain Persija, Maxwell Souza, bersyukur atas hasil positif tersebut, apalagi tim datang dengan bekal kekalahan 0-2 dari Arema FC. Pertama, saya bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan ini. Kita tahu tidak mudah bermain melawan Bali di sini. Setelah hasil kurang baik sebelumnya, kami memanfaatkan 1 minggu persiapan dengan sangat maksimal. Kami datang dengan misi mengambil kembali 3 poin yang sempat hilang di kandang, dan itu yang berhasil kami lakukan, ujar Maxwell Souza. Menurutnya, seluruh pemain menunjukkan determinasi tinggi sejak awal, mentalitas tim terlihat lebih kuat dan fokus sepanjang pertandingan. Kami berjuang dari menit pertama sampai menit terakhir untuk keluar sebagai pemenang. Saya berterima kasih kepada semua teman-teman di tim karena kami berjuang bersama di lapangan. 3 poin ini adalah hasil kerja kolektif, kata Maxwell Souza. Maxwell menilai performa tim cukup konsisten meski hanya mencetak 1 gol, dinamika permainan berjalan dengan fase menyerang dan bertahan yang seimbang. Dalam sepak bola itu wajar ada momen grafik permainan naik dan turun, ada saatnya kita menyerang, ada saatnya lawan menekan. Yang penting kami tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Ketika mereka melakukan serangan balik, kami bisa mengantisipasi dan bertahan dengan baik, kata pemain bernomor punggung 99 itu. Ia juga menyoroti solidnya lini pertahanan yang mampu meredam tekanan tuan rumah, terutama di fase krusial menjelang akhir laga. Kami berusaha supaya tidak terlalu lama berada di bawah tekanan. Memang ada momen mereka menyerang, tapi kami tetap fokus menjaga organisasi permainan, itu bagian penting dari strategi kami, tutup Maxwell Souza. Carlos Eduardo tersingkir, Persija bersiap jalani hidup tanpa kiper asing. Persija benar-benar memasuki babak baru musim ini, keputusan mengejutkan datang dari sektor penjaga gawang, Carlos Eduardo tersingkir, dan arah kebijakan klub mulai terlihat jelas. Carlos Eduardo tidak dipilih dalam skuad Persija Jakarta saat bertandang ke Bali United. Keputusan ini menjadi sinyal perubahan besar dalam perjalanan Macan Kemayoran di Super League 2025-2026. Pelatih Mauricio Souza mengambil langkah berani di tengah ketatnya persaingan papan atas. Komposisi pemain asing kini menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang bertahan. Pada bursa transfer tengah musim, manajemen melakukan gebrakan di berbagai lini, bukan hanya memperkuat serangan dan pertahanan, sektor penjaga gawang pun ikut tersentuh evaluasi. Awalnya posisi kiper utama dipegang Carlos Eduardo dengan Andri Tani Ardiasa sebagai pelapis. Situasi itu tampak stabil sebelum kedatangan sosok baru yang mengubah peta persaingan. Persija merekrut Cirus Margono, kiper Indonesia yang lama berkarir di luar negeri. Kehadirannya langsung memunculkan spekulasi tentang masa depan kiper asing di tim ibu kota. Margono pernah menimba ilmu di Amerika Serikat, lalu menjadi bagian dari tim cadangan Panathinaikos di Liga Yunani. Pengalaman Eropa membentuk mental dan kualitasnya. Sepanjang 2025 ia menjadi pilihan utama Dukak Jini di Liga Kosovo. Status tersebut menunjukkan bahwa ia bukan sekadar proyek jangka panjang, tetapi kandidat serius kiper utama. Sepekan setelah Margono resmi bergabung, dinamika besar langsung terasa di bawah Mistar. Keputusan sulit harus diambil karena regulasi kompetisi membatasi kuota pemain asing. Pada Minggu, tanggal 11 Februari tahun 2026, Persija bertandang ke markas Bali United di Stadion Wayan Dipta. Mauricio Souza berada dalam dilema karena seluruh pemain asing dalam kondisi siap. Ilik hanya mengizinkan 9 pemain asing masuk skuad pertandingan. Artinya 1 nama harus dikorbankan, dan pilihan itu jatuh kepada Carlos Eduardo. Kiper asal Brasil tersebut tidak dibawa ke Bali. Andri Tani dipercaya sebagai starter sementara Margono duduk di bangku cadangan. Komposisi baru mulai diuji. Dengan usia Andri Tani yang sudah 34 tahun dan Margono 24 tahun, pergeseran hierarki sangat mungkin terjadi.
faktor generasi menjadi pertimbangan rasional manajemen. Jika adaptasi Margono berjalan mulus, bukan tidak mungkin ia segera menjadi pilihan nomor 1, langkah ini bisa menjadi fondasi baru untuk musim mendatang. Musim depan, peluang Persija menjalani hidup tanpa kiper asing semakin terbuka. Keputusan ini bukan sekadar teknis, tetapi juga strategi jangka panjang membangun identitas tim. Peluang emas di depan mata, sektor kiri PSM bolong, Persija harus gaspol amankan 3 poin. Persija mendapat peluang emas jelang duel panas kontra PSM Makassar, sektor kiri lawan dipastikan pincang, momentum ini wajib dimaksimalkan untuk mengamankan 3 poin krusial. Bek sayap kiri PSM Makassar, Victor Luis, akhirnya angkat bicara soal kartu merah diterimanya saat melawan Dewa United pada pekan ke-21 Super League 2025-2026. Kartu merah itu diberikan wasit Muhammad Tri Santoso setelah menilai lewat VAR bahwa tackle Victor Luis mengenai engkel Ricky Kambuaya di menit ke-74. Awalnya sang pengadil hanya mengeluarkan kartu kuning, namun setelah pengecekan VAR, keputusan berubah menjadi kartu merah langsung untuk pemain bernomor punggung 22 tersebut. Insiden tersebut membuat PSM Makassar harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-75. Situasi itu langsung dimanfaatkan Dewa United untuk menekan habis-habisan. 2 gol lahir di penghujung laga, PSM Makassar pun dipaksa menyerah 0-2 di Stadion B.J. Habibie, Parepare, Sulawesi Selatan, Sabtu, tanggal 14 Februari tahun 2026. Victor Luis menanggapi kartu merahnya dengan membuat instastory di Instagram pribadinya Senin, tanggal 16 Februari tahun 2026. Dalam instastory pertamanya, Victor Luis mengatakan, sebagai atlet yang berdedikasi sangat kecewa karena meninggalkan tim dalam posisi yang tak menguntungkan. Ia menegaskan, sama sekali tidak bermaksud mempertanyakan integritas pemain manapun, menurutnya duel keras adalah bagian dari sepak bola. Victor Luis tak ingin menilai keputusan kartu merah itu salah atau tepat, baginya aturan sudah jelas untuk semua orang, sisanya interpretasi wasit di lapangan. Akibat kartu merah tersebut, Victor Luis dipastikan absen saat PSM Makassar menghadapi Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Absennya bek kiri utama jelas menjadi celah besar bagi Persija, sisi kanan Macan Kemayoran bisa menjadi jalur serangan utama untuk membongkar pertahanan lawan. Pelatih PSM Makassar Thomas Trucha turut menanggapi situasi ini dan berkata, namun, VAR menilai kartu merah. Mungkin ini tergantung apakah ini hari sial atau hari baiknya kita.